Ya, halo, selamat sore teman-teman semua. Ya, perkenalkan nama saya Apolnia Sitanggang. Di sini kami untuk membahas terlebih dahulu terkait dengan Welcome to Culture of Execution. Nah, di mana untuk saat ini pembicara kita bernama Gabriela Merin. Dia seorang mahasiswa di Matana University dan beliau juga sudah memiliki banyak pengalaman yang bergerak di bidang manajemen, yaitu untuk marketing ya teman-teman. Nah, di mana untuk beliau juga sudah mendapatkan berbagai macam untuk achievement di perusahaan, baik mereka, mohon maaf, beliau sendiri sudah menjadi juara satu di Liga Matana untuk akuistik, lalu mendapatkan juga juara dua teman-teman di NISDC untuk Kabupaten Tangerang. Nah, di sini beliau juga mengecap untuk achievementnya 8 besar di America Young Thinkers untuk di bagian debat competition. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh beliau ataupun Gabriela terkait dengan materi yang akan kita bawakan hari ini. Silahkan, waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih Nia. Halo semuanya, selamat sore. Layarku bisa ini ya, bergerak ya, terlihat ya? Aman ya? Oke, sip. Selamat datang semuanya di webinar Culture of Execution by kelompok 12. Kita perwakilan dari Matana membawakan materi tentang Culture of Execution. Di sini saya bersama dengan tim saya, Marcelino Aldimoro dan juga Apolnia, yang tadi sudah membawakan acara seperti itu ya. Mohon maaf suaranya sedikit berisik nih di belakang, tapi semoga suara saya terdengar dengan jelas ya teman-teman ya. Oke, mungkin aku langsung mulai aja nih ke pembahasan kita. Nah, teman-teman mungkin wondering gitu ya, kenapa teman-teman hadir di webinar ini dengan judul yang mungkin kurang begitu familiar gitu ya, tentang culture of execution gitu. Sebenarnya kita mau cari tahu dulu nih, culture of execution itu apa gitu ya. Basically kalau misalnya kita melihat tentang culture sendiri, culture itu kan diartikan sebagai budaya gitu ya teman-teman ya. Budaya adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah adanya sesuatu hal yang dilakukan secara terus-menerus berulang-ulang dalam waktu yang lama seperti itu. Maka lama-kelamaan itu diinternalisasi sebagai nilai dan sampai dengan terbentuk menjadi sebuah budaya atau kebudayaan gitu. Nah, ini ada teori nih menurut Jay Lorsch gitu ya dan Emily M. McTagg dalam terbitan Harvard Business Review. Nah, dia mengartikan budaya itu sesuatu yang kita perbaiki, bukan sesuatu yang kita perbaiki, tapi budaya itu adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah kita menerapkan suatu proses atau struktur baru untuk mengatasi challenge-challenge di bisnis yang berat gitu ya. Misalnya menyusun ulang strategi atau model bisnis yang udah ketinggalan zaman. Nah, teman-teman, culture of execution ini sangat erat hubungannya dengan bisnis, dengan kehidupan kita mungkin apabila yang sudah bekerja di kantor gitu ya, perihalnya ya teman-teman ya. Nah, jadi kita seorang pemimpin, kita seorang leader, maupun itu skupnya kecil maupun besar, dimanapun, kita pasti pengen punya budaya yang hebat, budaya yang sehat, budaya yang baik untuk bisa kita tularkan, dan juga kita tinggalkan gitu ya, untuk generasi-generasi kita setelahnya atau selanjutnya. Nah teman-teman, culture of execution ini adalah bentuk budaya yang bagus gitu ya. Nah mungkin kita akan pelajarin gimana cara mengimplementasikannya, atau bahkan sebelum mengimplementasikan kita mungkin harus build dulu gitu ya, biar si culture of execution ini tuh exist di dalam dunia budaya perusahaan kita seperti itu. Nah, ini aku next. Jadi sebenarnya secara pengertian culture of execution itu apa sih gitu ya? Culture of execution itu adalah ketika seseorang atau satu orang dari anggota sebuah kelompok atau sebuah organisasi yang menerima tantangan gitu. Kita dihadapi dengan tantangan dan reaksi mereka pertama kali itu adalah untuk menyelesaikan. Jadi kita nggak chicken out gitu ya, kita nggak takut ketika kita menghadapi masalah. Justru ketika kita dihadapi oleh masalah, kita berinisiasi, punya kesediaan gitu untuk segera menyelesaikan masalah tersebut, untuk langsung mengeksekusi, bukan cuman planning aja atau mungkin cuman menstrategikan aja gitu ya. Apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Mungkin kita banyak yang di sini mungkin ketika kita menghadapi masalah atau menghadapi tantangan gitu ya, kita mungkin cuman berpikir gitu ya, gimana cara menyelesaikan masalahnya. Tetapi belum tentu kita melakukan apa yang udah kita pikirkan gitu teman-teman.
Ini mungkin sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan mungkin setelah kita belajarin materi culture of execution ini mungkin akan bisa terbentuk gitu ya budaya baru dalam hidup kita, baik dalam waktu yang cepat maupun lambat, dalam skala kecil maupun skala besar gitu. Nah, teman-teman, kita punya satu contoh nih. Mungkin teman-teman di sini semua udah pada nonton Home Alone ya, udah pernah nonton Home Alone belum sebelumnya? Movie ini biasanya ketika lagi Christmas gitu ya, lagi Natal suka diputar gitu di TV-TV maupun mungkin nonton streaming gitu. Nah, Home Alone ini punya cerita yang unik teman-teman, dan menurut kita ini mengandung culture of execution di dalamnya. Mungkin kita akan simak dulu sedikit kali ya potongan dari videonya aja, karena cukup panjang juga sih, sekitar hampir 7 menit. Mungkin kita akan ambil sekitar 3-4 menit ya teman-teman. Suaranya terdengar ya? Yes. Rip his head off! A dead kid. Where are you, you little creep? Harry! I'm coming in! Oh no, I'm really scared. It's too late for you, kid. We're already in the house. We're gonna get you. Okay, come and get me. Who are you? Now you're dead! I'm gonna kill that kid! Marv, Harry? where the hell did you take your shoes off? Why the hell are you dressed like a chicken? I'm up here, you morons! Come and get me!
guys give up, or you're thirsty for more? Iya, oke teman-teman, itu adalah cuplikan dari film Home Alone ya teman-teman ya. Tadi kita saksikan lucu gitu ya tentang filmnya. Jadi si Kevin ini dia adalah seorang anak kecil ya yang ketinggalan gitu di rumahnya ketika lagi Christmas karena orang tuanya pergi trip ke Paris lah kemana gitu. Ini ada beberapa movie gitu, dia ada beberapa sequel. Nah, tapi ketika dia lagi ditinggal di rumah sendiri ini nih, dia tuh selalu aja gitu ada pencuri lah yang mau coba untuk break in, mencoba untuk membobol rumahnya dia untuk mencuri sesuatu gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua sisi ya teman-teman dari segi culture of execution-nya. Kalau kita lihat pertama dari Kevin ini kan tadi dia berusaha untuk melindungi rumahnya ya teman-teman karena ada penjahat yang masuk. Pasti ketika dia udah kita lihat scene-nya kalau di awal-awal movie-nya pasti si Kevin ini ketika bangun dia pasti teriak gitu ya. Dan dia pasti kaget kalau misalnya orang tuanya udah nggak di rumah lagi gitu, dan dia berpikir gimana caranya dia bisa melindungi dirinya sendiri gitu karena anak kecil gitu kan biasanya takut kalau sendirian di rumah. Nah, dia berusaha untuk defense dirinya gimana dengan cara pertama dia pasti merencanakan teman-teman gimana dia menyusun strategi untuk menghalangi para pencurinya ini bisa masuk ke rumah gitu biar nggak ada barang yang diambil teman-teman. Nah, dari segi eksekusi, si Kevinnya ini dia menaruh jebakan-jebakan di sekitar rumahnya biar si pencurinya itu nggak berhasil masuk. Ataupun ketika berhasil masuk, udah dibilang bisa tanda kutip lemah gitu ya teman-teman ya. Nah, hasil dari perencanaan dan eksekusinya si Kevin ini teman-teman, nggak ada barang yang dicuri dari rumahnya dan rumahnya itu aman. Bahkan si pencurinya ini ya dia ditangkap gitu ya sama polisi. Nah, dari segi culture of execution Kevin ini adalah culture of execution yang berhasil teman-teman, karena hasilnya positif gitu ya. Si Kevinnya ini menang gitu. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari sisi yang kontradiktifnya gitu ya, nah si pencurinya, kita lihat dari sisi si pencuri, culture of execution si pencurinya ini gagal. Kenapa? Karena ketika si pencurinya ini berencana untuk masuk ke rumahnya Kevin, tentunya mereka udah ada pasti inilah ya berstrategi gitu, gimana cara biar bisa bobol masuk ke rumahnya Kevin dan mencuri barang-barang yang ada di rumahnya Kevin gitu. Nah, dan eksekusinya adalah ketika para pencurinya ini sudah datang ke rumah Kevin dan mereka mencoba untuk masuk. Mereka melaksanakan strategi yang udah mereka rencanakan di awal untuk masuk ke rumahnya Kevin. Nah, tetapi dari segi hasil, culture of execution-nya si para pencuri ini gagal gitu ya, karena dia nggak berhasil untuk mencuri barang apapun. Mereka babak belur dan setelahnya di akhir film dia ditangkap oleh polisi gitu ya teman-teman. Nah, oke. Itu tadi dari segi culture of execution yang berhasil dan yang gagal teman-teman. Nah, bisa kita lihat juga gini, Kevin ini seorang anak kecil dan pasti dia di rumahnya menganggap kalau leader di rumahnya itu adalah orang tuanya gitu ya, baik ayahnya maupun ibunya. Nah, ini sama dengan apa yang kita hadapi di perusahaan gitu ya, di kantor. Karena kita biasanya seorang karyawan dipimpin oleh seorang pemimpin gitu ya, baik itu kepala divisi maupun CEO dan yang lain-lain. Nah, ini adalah yang kita hadapi gitu. Nah, yang diharapkan dari adanya culture of execution gitu ya, secara naturalnya culture of execution ini kan berhasil untuk menciptakan kesediaan gitu dalam diri untuk membuat si anggota dari sebuah kelompok, meskipun dia bukan leader, untuk langsung take action, untuk langsung mengeksekusi untuk menghadapi suatu masalah gitu ya. Nah, si Kevin ini itu juga seperti itu. Jadi meskipun dia anak kecil, papa mamanya mungkin gak ada di rumah gitu ya. Nah, dia berhasil untuk carry on si culture of execution-nya. Nah, kalau misalnya si Kevin ini tadinya dia nggak punya culture of execution, pasti rumahnya satu udah bakal dibobol dan bisa aja si Kevinnya diculik atau yang gimana gitu ya. Nah,
tentunya si Kevin punya culture of execution ini karena mungkin sudah diajarkan oleh orang tuanya bagaimana cara dia harus take care of rumahnya dia, bagaimana dia harus melindungi diri gitu ya. Nah, jadi ini merepresentasikan bahwa kalau misalnya di dalam suatu perusahaan ketika leadernya sudah memberi contoh yang baik, seorang leader bisa memberikan bisa pass along culture of execution budaya itu, maka para anggota dari organisasi atau bawahan-bawahannya dia pun most likely lebih akan bisa juga carry culture of execution seperti itu. Nah, itu tadi contoh, dan kita langsung masuk nih sekarang ke 4 cara efektif agar dalam kepemimpinan itu tuh ada budaya eksekusi gitu ya. Nah, ini ada 4 hal. Yang pertama, menanamkan akuntabilitas sebagai disiplin inti gitu ya. Nah, kita tuh harus punya accountability dalam diri biar kita tuh menjadi seorang yang disiplin. Jadi kita harus memastikan bahwa akuntabilitas itu dimiliki oleh setiap anggota dari organisasi kita atau bawahan kita atau karyawan gitu ya. Nah, seorang CEO tentunya yang menjadi garis depan atau pemimpin dari sebuah perusahaan besar itu harus punya komitmen yang jelas dan harus menepati gitu ya, karena ini bisa menjadi contoh untuk para bawahan. Dan kemudian sistem eksekusi strategi yang transparan di seluruh perusahaan ini harus membangun disiplin juga dengan cara yang positif, bukan hukuman. Jadi ketika mungkin ada kesalahan yang dilakukan, berarti lebih ke nurturing gitu ya, bukan mendisiplinkan dalam bentuk hukuman gitu. Mungkin bisa dimotivasi agar mungkin kerjanya ke depan lebih fokus lagi, performanya lebih baik lagi, sehingga tidak melakukan kesalahan apapun seperti itu. Nah, yang kedua, di sini ada melibatkan karyawan dalam planning gitu. Ketika seorang leader membuat planning, terkadang planning tersebut dibuat hanya oleh dirinya sendiri, tidak dibagikan maupun melibatkan karyawan gitu ya. Karyawan tidak diberikan kesempatan untuk membagikan pikirannya dia, membagikan pendapat dia dalam membuat planning. Alhasil kalau misalnya seperti itu, terkadang planning itu dilaksanakan oleh para bawahan secara ogah-ogah gitu ya, acuh tak acuh, karena kan pasti merasa orang planning itu yang buat kan bapak atau ibu gitu ya, saya kan nggak ada pendapat gitu ya. Dan mungkin ketika planning tersebut dibuat oleh para atasan aja dan tidak melibatkan karyawan, bisa aja kita set the bar too high gitu ya, kita menetapkan sesuai dengan menurut kita aja gitu. Sedangkan ketika pelaksanaannya mungkin itu nggak kekejar, atau mungkin it's impossible, atau itu berat gitu ya. Nah, ketika melibatkan, maka bisa ada proses mungkin tawar menawar atau membagikan pikiran dan mencari jalan tengahnya, sehingga rencana yang dibuat ini bisa lebih strategis, bisa lebih efektif, efisien, dan juga tepat untuk dilaksanakan ke depannya seperti itu. Sehingga bukan balik lagi, culture of execution nggak cuma planning aja, tetapi bisa langsung dieksekusi seperti itu. Nah, ini cara efektif yang ketiga dan keempat. Untuk ketiga, kita harus memberdayakan melalui komunikasi. Jadi, bagaimana kita harus bisa, seorang leader harus bisa memberdayakan karyawan kita lewat komunikasi gitu ya. Kita harus mengomunikasikan baik dari planning kita, terus tujuan, peran, dan tanggung jawab. Sehingga ini akan mendorong komunikasi yang lebih terfokus dan juga punya nilai tambah gitu. Ada value-nya, bukan cuma sekadar berkomunikasi biasa aja. Ada ikatan yang lebih besar gitu ya, antara satu orang dengan satu orang yang lainnya. Nah, keempat ini juga ada menumbuhkan kepercayaan lewat transparansi. Jadi di satu perusahaan atau di lingkungan pekerjaan gitu ya, kita pasti suka yang namanya ada transparansi. Kita nggak suka kalau misalnya ada sesuatu hal yang ditutupi-tutupi gitu ya. Nah, itu pasti sesuatu yang kita suka, dan kita harus membiasakan bagaimana transparansi ini nih biar dihargai. Jadi misalnya ada karyawan yang mungkin menceritakan gitu ya tentang kondisinya, tentang pekerjaan yang dihadapi, tanggung jawab segala macam, dan hasil yang dia sudah buat seperti apa, dan mereka sudah being transparent to us, sudah transparan dengan kita harus menghargai transparansi itu. Nah, apa jadinya kalau misalnya kita tidak menerima transparansi
transparansi gitu ya, tidak menghargai transparansi yang sudah mereka lakukan, maka ini bisa aja nanti akan timbul kekecewaan dari sisi karyawan. Nah, dengan kita bisa menghargai tadi, maka kita bisa membangun kepercayaan biar kita bisa komunikasi nih dengan para karyawan jadi lebih baik lagi. Dan pada karyawan secara otomatis juga bisa menyelesaikan masalah kecil gitu sebelum masalah yang tadi dihadapi itu menjadi masalah yang besar. Nah, itu adalah tadi 4 cara efektif kepemimpinan untuk memupuk budaya eksekusi. Jadi dari 4 cara ini harus menjadi DNA gitu ya, harus menjadi suatu bagian dalam diri kita dan bisa kita tularkan ke anggota kelompok lainnya atau anggota perusahaan gitu ya, yang lainnya. Itu tadi 4 cara efektif, dan ini kita ada 10 cara untuk menciptakan budaya eksekusi gitu ya. Kalau tadi kita sudah bahas tentang bagaimana memupuknya, nah ini ada 10 cara untuk menciptakan budaya eksekusi. Kita bakal bahas satu-satu nih teman-teman semuanya. Jadi yang pertama, teori ini by the way menurut Richard Lapsinger gitu ya. Dia ini menurut dia suatu perusahaan untuk melakukan upaya sadar untuk menutup celah eksekusi hanya perlu mengambil beberapa langkah. Contohnya, yang pertama mengetahui kalau eksekusi itu dimulai dengan sebuah rencana. Pasti kita nggak akan melakukan sesuatu tanpa adanya rencana ya gitu. Itu udah pasti. Dan rencana ini rencana yang paling baik dan paling berguna itu ketika ada starting point yang fleksibel dan mudah untuk diubah sehingga bisa mengakomodir berbagai kebutuhan maupun tantangan baru ketika kita menghadapi tantangan tersebut. Ada rencana yang solid sehingga bisa meningkatkan efisiensi pelaksanaan proyek. Itu menurut si Richard tadi. Nah, yang kedua, ada memastikan bahwa planning yang kita buat ini diselaraskan dengan koordinasinya di seluruh organisasi. Tadi sempat saya mention bahwa mungkin ketika kita tidak melibatkan karyawan dalam pembuatan planning, maka bisa aja menurut para karyawan sebenarnya planning yang dibuat itu nggak mungkin untuk dilakukan gitu ya, sehingga kejadiannya pas eksekusi bakalan ogah-ogahan dan mereka acuh nggak acuh gitu. Nah, ketika seorang pemimpin gitu ya, ini menyadari masalahnya, maka dia akan bekerja dengan tim untuk mengklarifikasi inisiatif lintas organisasi yang menjadi prioritas bagi seluruh perusahaan. Jadi setiap pemimpin dari divisi-divisi yang ada harus bisa mengidentifikasikan dulu nih target pencapaian yang bisa mendukung goals dari perusahaan seperti itu ya, tanpa ada proses menghambat kemampuan divisi lain untuk mencapai tujuan mereka. Jadi kita harus jalan bersamaan, berbarengan, secara balance gitu ya, tidak menyakiti satu sama lain, bahkan harus bisa saling merangkul dan juga bekerja sama sehingga ya back again tadi kita bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan seperti itu. Nah, ada yang ketiga, klarifikasi. Jadi klarifikasi ini tentunya sangat penting gitu ya dalam perusahaan, karena seringkali kita tuh susah untuk menyelesaikan sesuatu karena orang tuh nggak paham tentang perannya dia, tanggung jawabnya dia, atau sebenarnya apa sih ya gitu yang diharapkan dari dia di suatu perusahaan. Salah satu alasan kenapa karyawan itu tuh selalu nggak jelas tentang 3 hal tadi, itu karena para manajer itu berasumsi bahwa mereka paham apa yang harus mereka lakukan, apa yang mereka harus selesaikan gitu. Nah, sedangkan belum tentu semua orang tuh memahami itu gitu ya. Maka itu harus kita klarifikasi, kita harus memberikan detail, kita harus jelaskan gitu secara merinci kepada mereka agar mereka tahu exactly apa yang harus mereka lakukan seperti itu. Terus ada lagi masalah umum yang lainnya itu tuh kalau manajer tuh takut bahwa kalau misalnya kita menceritakan itu bakalan menghina atau merendahkan mereka gitu ya. Ini kadang-kadang suka terjadi gitu. Orang kita takut kalau orang tuh bakal salah tangkap dengan apa yang kita sampaikan ke mereka. Padahal maksudnya nggak kayak gitu kan. Fungsi dari klarifikasi itu kan sebenarnya tadi untuk membantu gitu ya, untuk memperjelas ke mereka agar tidak ada kesalahpahaman, terus juga tadi planning bisa berjalan lancar dan eksekusinya pun bisa berjalan dengan lancar.
Maka dari itu sangat sangat penting untuk kita bisa mengomunikasikan dan tanggung jawab para karyawan dengan jelas sehingga mereka tuh paham gitu. Kalau misalnya apa yang mereka lakukan ini sangat berarti untuk perusahaan dan gak akan sia-sia. Dan kita juga nggak boleh meremehkan pentingnya kita untuk meluangkan waktu untuk memastikan bahwa setiap orang itu tuh punya pemahaman yang sama, punya jalan pikiran yang sama gitu ya, dan memahami apa yang mereka harus lakukan seperti itu. Nah, cara selanjutnya adalah kita harus menetapkan ekspektasi yang jelas nih. Jadi kita sebagai seorang pemimpin, kita pasti ingin membantu semua orang gitu ya untuk bisa fokus ke aktivitas dan tanggung jawab mereka gitu, karena itu semua penting. Agar kita bisa mendorong mereka untuk menemukan cara yang lebih efisien untuk melakukan pekerjaan, kita harus berikan ekspektasi yang jelas apa yang kita inginkan dari mereka di akhirnya gitu ya, hasilnya. Dan kita juga tentunya ketika memberikan ekspektasi itu kita harus memfasilitasi mereka dengan sarana-sarana yang bisa mendukung agar tujuan tersebut bisa tercapai seperti itu. Nah, cara yang selanjutnya adalah jangan mengatur mikro karyawan gitu ya, yang berpikiran kewirausahaan. Jadi mungkin semua orang atau ada anggota dari perusahaan yang mungkin punya jiwa entrepreneurial yang tinggi gitu ya. Nah, most likely orang-orang yang punya jiwa entrepreneurial tinggi ini mereka punya cara berpikirnya masing-masing gitu ya. Mereka nggak suka untuk terlalu begitu diatur secara detail dari A sampai Z apa yang harus mereka lakukan gitu. Mereka nggak suka sama strict rules karena biasanya tipe-tipe orang yang seperti ini mereka punya kreativitas yang tinggi, mereka suka kebebasan. Dan ya, jadi dengan kita memberikan atau kita memfasilitasi mereka hal tersebut, mereka bisa memberikan performa yang bagus gitu. Sedangkan kalau kita mengatur mereka secara mikro gitu ya, micro management gitu, mereka pasti nggak bakal begitu suka seperti itu. Jadi ketika seorang karyawan ini mengambil peran dan tanggung jawab baru, mereka harus menggunakan keterampilan baru juga, dan mereka kerja di area yang baru, dan harus menerapkan keputusan yang berdampak kuat pada kesuksesan organisasi kita. Jadi ya balik lagi seperti yang tadi udah dijelasin gitu ya. Nah, next ini nih ada mendorong karyawan untuk secara terbuka bisa berbagi berita buruk gitu, menceritakan kegagalan, menceritakan mungkin yang tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Jadi kita harus bisa, bagaimana kita harus bisa mendapatkan informasi dari para karyawan agar mereka tuh bisa punya keberanian untuk menceritakan masalah atau kesalahan yang dilakukan, keterlambatan, dan juga mungkin keraguan gitu ya. Tadi kalau misalnya si karyawan cerita mungkin sesuatu yang nggak sesuai dengan target dan sebagainya, biasanya mereka takut kalau misalnya reaksi kita tuh bakalan negatif gitu. Takut mungkin kita akan marah-marah, atau takut nanti kita bereaksinya seperti apalah yang negatif gitu ya. Nah, kalau misalnya karyawan masih berpikir seperti itu, maka tuh culture of execution juga akan susah untuk ada gitu di perusahaan. Kalau misalnya kita mendorong karyawan untuk bisa berbagi berita gitu ya, berbagi berita yang buruk, maka culture of execution bakalan punya high chance gitu ya untuk bisa diterapkan dan dimiliki oleh perusahaan seperti itu. Jadi di cara yang ini, poin pentingnya adalah kita harus berusaha gitu ya untuk selalu memberikan masukan yang konstruktif dan juga tidak menghukum kepada para karyawan. Nah, itu tadi 6 cara, dan ini ada 4 cara lagi nih. Jadi di cara yang ke-789, oke, kita bahas dulu cara ke-7. Ini ada menyeimbangkan analisis yang cermat terhadap satu masalah dan tindakan untuk menyelesaikannya gitu ya. Nah,
seorang pemimpin yang efektif pasti bergerak cepat untuk menghadapi ancaman atau masalah. Tapi dengan seperti itu, mereka juga harus tahu kalau misalnya mereka tuh membuat diagnosis masalah harus dengan akurat, terus mengidentifikasi solusi yang relevan sebelum mengambil tindakan. Kalau misalnya mereka nggak melakukan itu ya, maka akhirnya penerapan solusinya itu mungkin jadinya nggak efektif atau memecahkan masalah yang salah malahnya. Keduanya malah bakal memperburuk keadaan, bukannya memperbaiki. Poin yang penting dari cara ini adalah seorang pemimpin harus selalu menggunakan analisis yang sistematis dan logis untuk mengidentifikasi penyebab masalah sebelum mengambil tindakan gitu ya. Nah ini tadi menurut juga si Richard Lapsinger. Nah selanjutnya nih ada membuat keputusan sedekat mungkin dengan tindakan. Jadi kunci di cara ini adalah untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat ini sudah didukung dengan informasi-informasi terbaik, terakurat, sehingga ini bisa meningkatkan kecepatan dan juga kualitas respons. Pemimpin juga sering menemukan bahwa mungkin perubahan itu hanya menghadirkan serangkaian masalah dan isu yang berbeda. Jadi kuncinya itu untuk menentukan proses dan pekerjaan apa yang mendapat manfaat gitu ya, dan baik itu desentralisasi maupun desentralisasi. Selain itu, kalau misalnya kita mau meningkatkan kualitas keputusan nih, nah, dan juga kita mendapatkan dukungan untuk mereka, maka kita harus melibatkan orang-orang yang paling dekat dengan situasi, serta mereka sebagai orang-orang atau karyawan yang juga terpengaruhi oleh keputusan yang kita buat gitu. Nah, poin yang penting dalam cara ini adalah kita harus mendesain ulang organisasi yang ini belum tentu merupakan solusi terbaik untuk masalah kompetitif atau strategis. Nah, dua cara terakhir. Cara ke-9, memfasilitasi interaksi informal dan spontan di antara karyawan gitu ya. Nah, jadi hubungan informal antara karyawan kita itu adalah kunci untuk menyelesaikan sesuatu. Jadi karyawan pasti dengan karyawan lainnya mungkin berteman gitu ya. Mereka satu kantor dan mereka berinteraksi pasti secara informal gitu, baik di luar kantor maupun dalam kantor. Harapannya kan seperti itu gitu ya. Kalau dalam kantor udah pasti kita harapkan mereka untuk berkomunikasi dengan satu sama lain gitu ya. Dan terlebih lagi akan jauh lebih baik ketika mereka juga berkomunikasi di luar kantor gitu, atau ketika ya di waktu senggang dan yang lainnya. Nah, agar kita bisa menyelesaikan sesuatu, baik itu masalah maupun tantangan dan segala macam, kita harus mengerti gitu ya interaksi informal yang terjadi di antara mereka gitu. Karena kalau misalnya kita bisa terhubung dengan interaksi informal para karyawan, maka suatu masalah atau informasi baru itu yang kita dapatin bakalan sangat efektif untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi poinnya adalah saat orang berada di lokasi yang sama akan mudah untuk mengatur ruang kerja sehingga karyawan dapat dengan mudah berinteraksi antara satu sama lain dengan topik pekerjaan dan non kerja gitu ya. Nah, ini cara yang terakhir nih. Jadi ada ubah sistem manajemen kinerja menjadi alat bisnis. Sistem ini adalah salah satu alat yang penting yang kita para pemimpin harus miliki agar bisa memastikan bahwa pelaksanaan eksekusi itu berjalan dengan efektif. Dan ini juga memastikan bahwa tujuan diselaraskan di seluruh level dan unit kerja, membantu orang untuk mengetahui apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya, dan memungkinkan para pemimpin untuk memantau kemajuan menuju tujuan. Poin penting dari cara terakhir ini adalah kalau misalnya bisa digunakan dengan efektif, maka cara ini bisa memberikan peringatan dini ketika segala sesuatunya itu sudah off track gitu ya, sudah keluar jalur, dan juga ini bisa memberikan kita waktu agar kita bisa balik ke jalan yang benar gitu, jalan semula yang sudah ditetapkan untuk pelaksanaan strategi kita gitu ya dalam hal eksekusinya. Oke. Nah,
Kalau tadi kita udah bahas tentang bagaimana cara memunculkan gitu ya culture of execution di apa di perusahaan. Ini ada 4 langkah dalam menerapkan budaya eksekusi. Jadi tadi udah dibuat, ini yang cara untuk penerapannya gitu. Nah, pertama ini ada membagikan visi, misi, dan strategi gitu ya. Kita kalau di perusahaan pasti juga ada visi, misi, strategi yang dimiliki. Nah, ini kita harus bisa menyampaikan kepada para karyawan sehingga tadi kita punya pola pikir yang sama, punya tujuan yang sama gitu ya. Itu dengan kita membagi yang ini, harapannya kita bisa mencapai goal perusahaan seperti itu. Nah, terus yang kedua, ini ada pemilik bisnis lebih mudah untuk mengomunikasikan strategi perusahaan secara berulang-ulang. Nah, ada metode yang namanya 7x7 gitu ya. Komunikasikan setiap ide sebanyak 7 kali dengan 7 cara yang berbeda. Jadi semakin karyawan itu tahu tentang strategi perusahaan, maka semakin efektif pula karyawan bisa menerapkan strategi tersebut gitu. Yang ketiga, di sini karyawan yang dapat mengimplementasikan strategi perusahaan dalam pekerjaannya setiap hari patut untuk dikenali. Jadi kita harus memberikan penghargaan gitu ya kepada para karyawan. Jadi kalau misalnya ada salah satu karyawan yang mengambil resiko dan meraih hasil yang memuaskan, maka itu harus kita berikan penghargaan gitu ya. Kalau contohnya tadi di film Home Alone, reward yang diberikan dari orang tuanya si Kevin karena si Kevin udah berhasil untuk menjaga rumahnya, itu adalah dengan membawa si Kevin ini untuk melihat pohon Natal besar yang berwarna emas. Ini pohon Natal yang pengen dia lihat banget gitu ketika pas Christmas di filmnya. Nah, yang terakhir nih, ada memasangkan pandangan visual tentang posisi perusahaan dari target yang ingin dicapai. Jadi dengan kita bisa memonitor performance gitu ya, dan kita mengizinkan semua karyawan untuk tahu gitu tentang posisi perusahaan, maka perusahaan tuh udah menanamkan budaya eksekusi yang lebih maksimal, seperti itu. Nah, ini sumber-sumber yang kita gunakan dalam pembawaan materi hari ini. Mungkin untuk materi sampai di sini dulu. Mungkin ada yang bisa ditanyakan. Terima kasih. Ya, untuk teman-teman kita membuka sesi pertanyaan ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Gabriel tadi, bahwasanya kita sudah mendapatkan apa sih pengertian dari culture of execution, terus 4 cara efektif untuk menumbuhkan, bahkan sampai kita mempelajari ke 4 langkah untuk menerapkannya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, kita persilahkan ya. Ya, silahkan yang mau bertanya bisa di chat aja di kolom chat. Oh, oke. Ini tadi Michael udah ada yang nanya nih. Mau nanya. Oh, KGB mau tanya, apakah culture of execution bisa hilang? Oke. Cool pertanyaannya. Bentar. Ya, mungkin menjawab dulu kali ya pertanyaan yang dari Michael gitu ya. Culture of execution tuh bisa hilang apa enggak? Kalau tadi kita udah pelajarin, culture of execution itu bisa kita adakan gitu ya di perusahaan, terus juga bisa ada cara implementasinya yang bagus gitu ya. Nah, pada dasarnya sebuah budaya itu kan timbul dan juga kalau kita lihat secara realita ada aja budaya yang hilang gitu. Nah, ini sebenarnya bisa aja hilang, cuman hilang itu susah. Karena kalau misalnya kita udah bicara budaya dalam sebuah perusahaan, biasanya ini mengakar kuat gitu ya dalam diri masing-masing karyawan yang udah bekerja di perusahaan tersebut gitu. Tapi juga bakalan tergantung sama seberapa besar nih kekuatan dari faktor-faktor yang mempengaruhi berubahnya keadaan gitu, dari adanya culture of execution menjadi tidak adanya lagi culture of execution gitu. Kalau misalnya lingkungan dari perusahaan itu punya power yang besar nih,
untuk memudarkan culture of execution, maka culture of execution pun bisa hilang. Tapi mungkin nggak dalam waktu yang cepat atau waktu yang singkat gitu ya. Tapi bisa aja makan waktu yang lama dan mungkin harus ada penggantian kepemimpinan beberapa kali baru bisa luntur gitu. Itu pun ketika kepemimpinan yang berganti itu tidak menerapkan culture of execution gitu. Si pemimpin tersebut juga pun dalam dirinya nggak ada culture of execution seperti itu. Nah, sedangkan kalau dari segi individu, kita kan di kantor pasti terdiri atas individu-individu gitu ya. Nah, kalau dari sisi kitanya sendiri nih, diri sendiri mungkin bisa aja hilang, si culture of execution ini hilang karena ada rasanya kekecewaan gitu. Yang kita rasakan karena mungkin bisa aja nih nggak ada reward yang diberikan ataupun penghargaan dari pengeksekusian yang kita lakukan gitu di perusahaan. Nah, seharusnya ini bisa jadi hal yang diperhatikan dengan baik sih oleh perusahaan, sehingga tadi yang kita bahas 4 penerapan culture of execution itu tuh benar-benar bisa dilaksanakan seperti itu. Itu Michael untuk jawaban apakah culture of execution itu bisa hilang atau enggak. Oke, lanjut aja mungkin ya biar cepat nih. Kedua tadi ada Nadia nanya nih, bisa nggak sih kalau culture of execution itu dimulai dari down to top, dari anggota lalu pemimpin dalam manajemen gitu ya? Oke. Berarti kalau dari segi manajemen itu kan kita pasti tahu ada namanya top management, middle management, dan juga low management gitu ya. Jadi dari top ke bawah. Biasanya kalau untuk culture of execution ini memang dilaksanakan dari top ke bawah gitu ya, dari yang pangkatnya paling tinggi atau jabatan paling tinggi ke jabatan yang rendah lah gitu, karena biasanya mereka bakalan memberikan contoh yang baik gitu ya, dan ini bakal dilihat dan diikuti oleh para pemimpin-pemimpinnya. Nah, kalau untuk sebaliknya sebenarnya bisa-bisa aja, tetapi kalau secara power itu kan pasti lebih kecil gitu ya, dan nggak akan semudah itu juga sih prosesnya, nggak akan semudah bagaimana dari pemimpin diturunkan ke anggota. Nah, tapi kalau misalnya bisa dilakukan, ini bakal jadi hal yang bagus. Tandanya seorang anggota dari organisasi itu dia punya jiwa kepemimpinan yang tinggi, atau ada leadership material gitu di dalam dirinya dia, sehingga pada dasarnya dia punya power yang besar nih untuk menularkan culture of execution itu ke banyak orang. Tapi kalau misalnya memang ingin dianut oleh banyak orang dan keseluruhan perusahaan, itu jadi hal yang sulit. Sebenarnya bukan impossible, tapi ada banyak proses yang dia harus lalui dan juga harus memberikan effort yang besar gitu ya. Nah, jika kondisi dari si pemimpin dari perusahaan itu adalah terbuka gitu ya, orangnya berpikiran terbuka, nggak berpikiran sempit, maka culture of execution ini bisa aja diterapkan. Tapi kalau misalnya si pemimpinnya itu sifatnya tertutup dan tipenya forcing gitu ya, nah maka susah untuk diterapkan. Sebenarnya pentingnya sih harus ada kesepakatan gitu ya antara si anggota organisasi dengan si pemimpinnya, sehingga mereka tuh punya visi yang sama, sejalan, dan nggak ada misunderstanding seperti itu. Biar si tadi menjawab pertanyaan kalau misalnya down to top itu bisa terjadi seperti itu tadi ya. Semoga menjawab. Mungkin ada yang mau tanya lagi atau gimana nih Nia waktunya? Ya memang mengingat waktu kita ya, Gap ya. Jadi mungkin untuk sesi pertanyaannya sudah kita tutup ya, teman-teman. Baik, mohon maaf teman-teman, mungkin boleh untuk aktifin kameranya biar kita ada sesi dokumentasi sebentar, boleh ya? Oke. Teman-teman, aku dari sisi pembicara aku mau mengucapkan terima kasih banget untuk teman-teman yang udah hadir di hari ini, bersedia untuk meluangkan waktunya gitu ya untuk ikut join di meeting kita hari ini. Semoga materi yang kita bawain hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan juga ya menjadi baik bagi kita semua. Oke, ini aku sambil stop sharing ya.
Oke. Silakan yang bagian foto-foto. Yuk, yang mukanya cantik-cantik, ganteng-ganteng semuanya yang hadir hari ini. Kalau misalnya mau on cam, dipersilahkan. Oke nih ya, kalau enggak langsung aja nih ya. Sel. Di aba-aba ya. Apa tuh? Udah begini dong. Oh udah. Oh tandanya udah nih ya. Satu, dua, tiga, soalnya suaranya nggak kedengaran tuh. Iya. Gimana Sel? Udah Sel? Udah katanya nih ya, berarti. Oh ada yang on cam. Oke, thank you. Thank you. Yuk, siap. Yang foto lagi boleh Sel, foto lagi Sel. 1, 2, 3. Oke. Iya, silakan nih ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah menyempatkan waktunya ya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya dan terima kasih banyak. God bless you all. Bye. Thank you semuanya. Semoga bisa bermanfaat. See you kapan-kapan. Ya, sukses terus ya teman-teman. Terima kasih.